Banyak orang yang keliru ketika berwakaf pada huruf yang bertanda tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ambiya Abu Fatin, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambiya Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya insya Allah. Di video saya kali ini, insya Allah saya akan membahas 3 kesalahan dan 3 cara untuk memperbaikinya ketika berwakaf pada huruf-huruf yang bertanda tasydid. Yang pertama, ketika berwakaf pada huruf qalqalah yang bertanda tasydid. Banyak di antara pembaca Al-Quran yang membacanya seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagaimana seharusnya kita berwakaf pada huruf qalqalah yang bertanda tasydid? Pastikan kamu menjeda terlebih dahulu suaranya sebelum dikolkolahkan. Pada surah Al-Lahab ayat yang pertama tadi, tidak langsung watab, tapi harus dijeda. Walaupun sesaat. Watab, watab. Saya contohkan secara utuh ya. Tabbat yada abi lahabin watab. Ini diperlukan untuk membedakan ketika kita berwakaf pada huruf yang sama, yaitu huruf qalqalah, tapi tidak ada tanda tasydidnya. Bandingkan dengan ayat yang kedua di surat yang sama, surah Al-Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau di ayat yang kedua, karena tidak ada tanda tasydid, jadi langsung kita qalqalahkan. Tidak perlu ditahan, tidak perlu dijeda. Tidak wa ma kasab. Tidak perlu, apalagi sampai itu nggak usah ya. Baik, jadi pastikan dijeda sesaat sebelum kita mengkolkolahkannya jika berwakaf pada huruf qalqalah yang bertanda tasydid. Saya contohkan sekali lagi, surat Al-Lahab ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Atau di surah yang lain, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 189. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Dijeda dulu, wal hajj. Jangan langsung wal hajj. Wal hajj. Tapi tidak juga berlebihan. Wal hajj. Tidak ya. Tidak terlalu lama menjedanya, juga tidak disengaja tidak. Karena qalqalah itu pada dasarnya adalah suara alami, efek suara yang keluar secara alami ketika lepasnya makhraj. Itu dia ya. Baik, satu contoh lagi yaitu di surah An-Naba pada kalimat dzalikal yaumul haqq. Jangan sampai dilangsungkan qalqalahnya. Dzalikal yaumul haqq. Tidak. Tidak juga terlampau berlebihan. Dzalikal yaumul haqq. Tidak usah ya. Cukup ada jeda satu ketuk saja. Dzalikal yaumul haqq. Yang kedua, bagaimana jika kita berwakaf pada huruf gunnah yang bertanda tasydid? Contohnya pada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi ternyata kalau ada huruf gunnah bertanda tasydid, kita harus menahan suara kita terlebih dahulu. Tidak boleh tergesa-gesa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tidak lahun. Pastikan ditahan terlebih dahulu suara kita selama 2 harokat. Lahun. Jangan sampai tergesa-gesa ya. Saya contohkan sekali lagi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Juga tidak terlalu kelamaan. Wa antum libasul lahun. Nggak usah. Cukup 2 ketuk. Sebagaimana di saat wasol. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Contoh yang lainnya adalah huruf mim yang bertanda tasydid. Seperti dalam kalimat
Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Tidak tergesa-gesa. Wa najjaynahu minal gham. Tidak juga terlalu lama. Wa najjaynahu minal gham. Cukup 2 ketuk. Wa najjaynahu minal gham. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara berwakaf pada huruf-huruf yang lainnya selain huruf qalqalah dan juga huruf gunnah yang bertanda tasydid. Bagaimana cara membacanya jika kita menemukan huruf-huruf hijaiyah selain di toko baju, selain nun dan mim bertanda tasydid? Oke, maka caranya wajib naber. Apa itu naber? Naber itu adalah suara hentakan yang lembut dengan cara meninggikan suaranya di ujung bacaan. Contoh, pada kalimat ila rabbika yawma idinil mustaqaru. Mustaqaru. Tidak cukup mustaqaru. Kalau mustaqor, maka berarti ada huruf yang hilang. Karena mustaqarrun itu ada 2 huruf. Ro sukun dan ro yang berharokat. Kalau datar saja cara membacanya mustaqaru, maka huruf yang berharokatnya seakan-akan menjadi hilang. Oleh sebab itu untuk mempertahankan kedua huruf itu, yang sukun dan yang berharokat sebagai hakikat daripada tasydid, ya, maka suaranya dinaber dengan cara meninggikan suaranya. Ila rabbika yawma idinil mustaqaru. Contoh yang lain, yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Minal mas. Oke. Ada huruf sin bertanda tasydid. Tidak cukup dengan bacaan datar. Minal mas. Minal mas. Karena kita akan kesulitan untuk membedakan antara yang bertanda tasydid dengan yang tidak bertanda tasydid. Untuk membedakannya, maka kita lakukan dengan cara naber. Ditusuk suaranya, disambar saja dengan meninggikan suaranya sedikit di bagian ujung. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Contoh yang lain, seperti dalam kalimat min tarfin khafi. Khafi. Tidak cukup khofi. Khofi. Kalau khofi itu dia seakan-akan malah menjadi mad. Dan ada huruf yang hilang. Oleh sebab itu, pada kalimat min torfin khofiyin wajib naber. Ditusuk suaranya, dihentakkan sedikit, meninggi suaranya di bagian ujung. Min torfin khofi. Min torfin khofi. Demikian sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, 3 cara bagaimana berwakaf pada huruf yang bertanda tasydid. Mudah-mudahan bisa dipahami dan pastikan untuk berbagi biar bukan hanya kamu yang mengerti.